Halo semuanya, welcome to podcast Asma, Asumsi Skema. Inhale Idea. XL Hard. Nah, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Claire sebagai pembawa podcast kali ini. Nah, teman-teman semua ada yang udah tahu belum pembawa kita hari ini bakal ngebahas tentang apa? Nah, teman-teman, kita bakal ngebahas tentang NFT. Nah, siapa sih yang nggak tahu NFT itu apa ya sekarang? NFT tuh kemarin ini sempat booming kan, karena yang Gozali kemarin. Nah, kita mungkin mau ngebahas tentang NFT lebih dalam lagi nih di sini teman-teman. Nah, kita punya pembicara kita, Aulion. Bukan. Kalau Aulion kita bakal ngebahasnya stop motion nanti. Iya. Oke. Nanti gue yang editin tuh. Oke. Bercanda. Ini namanya Kodevara. Nah, Kodevara ini merupakan alumnus dari DKV ITHB angkatan 2014. Dan sekarang lagi ngebangun sebuah kreatif studio dan bisnis dalam dunia NFT. Selama setahun terakhir ya Kok ya. Nah langsung aja kali ya kita tanya-tanya Koko sekarang lagi ngebangun kreatif studio dan NFT itu sebenarnya nyambung gak sih itu? Dibilang nyambung nggak nyambung sih sebenarnya lebih nggak begitu ini sih, nggak begitu Emang beda berbeda. berarti ya? Iya, Emang beda ya? beda Oke. banget sebenarnya. Wah Koko gimana tuh cara ngimbangin waktunya ya? Jadi kan gini, sebenarnya dari awal emang mau ngebuat NFT tuh lebih mikirin visi misinya kan, apakah bikin project atau cuma sebagai jual karya aja. Tapi ketika emang sudah dijalankan 1 bulan pertama, niatnya tuh emang mau jual karya aja, tapi akhirnya jadi satu project. Karena di situ emang nggak ada tim sama sekali. Gue bener dari awal banget sendiri gitu, stand out sendiri. Terus akhirnya gue minta saran juga dari beberapa orang dan menjadi salah satu tim gue juga, itu Musa Andi juga, dia sebagai selaku crypto advisor, dan outsource juga Om Andi Dirgantara sebagai Ada Om Andi. Ya, Om Andi. Kita berterima kasih. Makasih Om nih, nanti tolong ajarin dong bikin mata kuliah NFT boleh kali ya boleh, Om. Jangan board game terus Om. Oh iya Om Andi ya spesialis board game. Oke lanjut. Nah ini kan kita aku pribadi aku tuh sedikit tahu tentang NFT tuh tentang gimana copyrightnya itu dia tuh agak di satu sisi dia gambling tapi di satu sisi dia itu bikin sesuatu yang original. Bener ya Kok ya? Sesuatu yang original yang cuma bisa dibeli sama satu orang doang, nggak bisa dibeli lagi sama orang lain. Nah mungkin kita lanjut kali ya. Itu kira-kira ya Kok ya. Di NFT ini sebenarnya itu wadah berkarya yang sebenarnya cukup besar atau sebenarnya ya memang monoton aja gitu. Karena aku pernah lihat sendiri, aku pribadi pernah lihat ada yang cara kerjanya tuh pakai coding juga yang jadi kayak misalnya cuma diberiin warnanya doang, kepalanya doang. Nah sebenarnya gimana sih Kok itu menurut Koko? Nah jadi sebenarnya di NFT sebenarnya nggak harus melulu dengan orang yang punya background kreatif ataupun bidang grafik sebenarnya sih, atau desain atau ilustrator. Tapi situ dia mempunyai tim yang emang fundamentalnya kuat di arah Web3. Web3 itu kayak lebih ke crypto, currency, Bitcoin segala macam itu Web3. Nah itu tuh juga mereka di belakang tuh mereka kayak punya developer, punya orang IT, punya punya KOL atau punya community arrangement. Jadi kayak di belakang tuh nggak semuanya tentang artis juga, enggak. Jadi kayak punya tim banyak gitu. Oh sebenarnya tim itu tuh buat apa sih Kok? Boleh Nah, dijelasin? jadi gini, jadi kalau emang projectnya emang mau dibuat besar dengan scale yang makro, yang nanti ke depannya 2 tahun ke depan mau bikin booth atau segala macam, itu membutuhkan tim yang emang punya mempunyai sudut pandang berbeda tentang NFT. Jadi anggapannya kita butuh orang IT misalnya. Pertama itu untuk orang tuh bisa berkarya kita tuh mempunyai website kita sendiri. Jadi kita punya website sendiri misalnya. Oh ya. Terus gimana cara transaksinya seperti apa? Terus ketika kita beli NFT di website A misalnya, terus nanti uangnya kerjanya seperti apa, uangnya flow-nya kemana. Terus nanti kalau misalnya kita punya orang juga yang bergerak di bidang community juga, gimana sih cara ngepromosinnya supaya ini project bisanya booming meledak gitu, seperti apa sih? Itu kan butuh orang marketing gitu kan. Terus punya juga orang-orang yang emang yang bergerak di bidangnya, di si konsepnya.
Entah tuh nanti, misalnya di beberapa bulan pertama misalnya dibikin projectnya dibikin 2D, misalnya nanti ke depan nanti kita butuh artis juga yang emang bisa running 3D-nya seperti apa. Oh, oke oke. Nanti ke depan jadi kayak lebih ke jangka panjang aja milestone-nya sih untuk Oh, si oke oke. NFT. Sebenarnya emang apa bedanya sama kalau kita kerja sendiri sih? Keuntungannya apa kerja tim itu? Apakah cuma marketing aja? Atau ada misal kita harus ngembangin di ide yang lain? Mungkin tadi Koko bilang juga ada project ya kok ya? Itu project boleh dijelasin gak kok kayak gimana Nah, kira-kira? jadi gini, project NFT sebenarnya, sorry ya, NFT itu sebenarnya punya banyak banget apa ya, sudut pandang sebenarnya. Ada yang emang sudut pandang kolektor, ada sudut pandang artis, ataupun si NFT itu sebagai project, ataupun hanya sebagai PFP atau jual karya aja. Karya lepas, jual karya lepas. Sorry kok, PFT itu apa ya? Itu PFT. semacam kayak jual karya 1:1, jadi itu kayak karya tuh ya udah satu aja gitu Oh, itu kejual. istilahnya PFP. Oke. Terus juga bisa si foto itu bisa jadiin profile picture kita juga ke depannya. Jadi punya apa? Jadi project itu kayak jual karya lepas aja, commission jatuhnya. Oh, oke Jadi oke. beberapa kacamata artis-artis ataupun project manager di Indonesia yang scale-nya mikro-mikronya kecil-kecil, itu tuh rata-rata mereka cuma jual karya lepas aja. Bisa satu karya, misalnya kita ngebikin dalam satu koleksi itu ada 10 dari gambar A sampai Z dengan uniqueness yang berbeda-beda misalnya. Terus kita juga harus taruh juga untuk satu karya yang itu kita mau taruh berapa kuantitinya berapa sih, misalnya 1 atau 10 atau satu aja. Kalau satu aja berarti kan itu hanya satu orang beli dan satu orang on the art gitu. Jadi nggak yang Oke. ya udah kalau satu aja gue punya license-nya gitu, kayak gitu aja sih sebenarnya. Oh, I see. Oke oke. PFP. Nah, sebenarnya kalau untuk cari uang itu oke gak? Recommended gak? Recommended-nya enggak, peluang ya recommended enggak, peluang tapi iya. Jadi bisa dibilang NFT ya project ataupun sarana gambling ya, sebenarnya jadi gambling juga sebenarnya. Terus kalaupun emang niatnya wah ini kayaknya NFT tuh bakal 3, 4, 5 tahun ke depan tuh bakal terus naik terus oke, enggak. Contohnya Enggak juga ya. Jadi contohnya kemarin tuh kita beberapa bulan Januari Februari itu kita masih mikir NFT tuh punya potensi gede banget nih, kita jual karya, kita jual project, kita ngebuat community seperti apa, itu beraneka ragam, beda-beda orang-orang dan peluangnya gede. Nah, ketika kemarin bulan-bulan kemarin bear market ataupun marketnya crash, currency-nya turun, harga value-nya segala macem, ya jatuhnya semuanya orang pada ya ada yang gulung tikar, ada yang ada yang juga yang udahlah sayang gue ngapain bikin karya lah, jatuhnya uang harganya value-nya aja jadi lebih murah gitu. Itu yang bikin berpengaruh mungkin NFT jadi jangan jadi sebuah fokus pertama untuk buat bisnis, tapi jadi secondary aja. Secondary, oke. Itu bisa termasuk investasi tapi nggak kok? Iya, investasi tergantung sudut pandangnya seperti apa. Karena kan sebenarnya si kolektor kan mereka ada yang dibuat investasi, ada yang hanya sebagai jadi gue penikmat karya aja. Nah, jadi ketika misalnya gini, gue kacamata kolektor misalnya, gue melihat project NFT misalnya si A gitu. Nah, si A ini misalnya mempunyai visi misi atau iming-iming punya mimpi, wah gue bakal bikin museum art misalnya, isinya adalah orang-orang yang beli NFT gue gitu misalnya ya. Nah, pertama dia buka project NFT-nya itu mempunyai harga misalnya anggapnya $3. Tapi cuma ada 10 quantity nih, 10 orang pertama doang gitu. Ketika ada orang beli, jatuhnya kan gue paling murah, dan tiba-tiba dia keluarin art yang baru dengan harga 10 kali lipat, kan jatuhnya investasi. Kita bisa aja jual karya yang kita beli waktu harga murah banget, kita jual ke orang yang mau gitu, yang mau tiket itu gitu. Itu sih lebih tepat. Tapi sebenarnya lebih gambling ya berarti daripada investasi biasa, karena harus ada yang mau sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau investasi saham aja ya. Saham aja. Saham juga sebenarnya udah susah sih. Iya, udah susah sih sebenarnya. Gitu. Soalnya masih inilah. Masih yang penting nggak usah ada yang mau dulu. Iya. Beli tanah, beli ruko itu penting. Nah ya itu kayaknya pasti naik terus. Iya, beli tanah.
Nah, itu kira-kira nih apa ya? Kita kan sebagai desainer nih, kan kita desainer tuh ranahnya bisa luas. Bisa misal ke kreatif studio kayak Koko, atau misal kita kerja kantoran, atau mungkin kita freelance. Tapi kalau misal kita ke NFT nih, kira-kira seberapa menguntungkan kita sebagai desainer masuk ke dunia NFT? Jadi mungkin singkatnya, apakah kita punya peluang yang besar di dunia ini? Karena kita kan sebagai desainer ya. Desainernya aja, bukan sebagai yang proyek misalnya gitu. Nah itu menurut Koko gimana? Kalau ngomongin halnya seperti itu sih, gue bisa bilang lebih berhati-hati sih untuk untuk terjun seperti ini. Karena gini, anggapannya kita sebagai desainer kita kayak 24 hour depan laptop, depan monitor, depan mungkin ada vakum atau apa segala macam, semua peripheral. Kita spending time yang lama banget, berjam-jam nyari referensi, nyari acuan gambar seperti apa, artnya seperti apa. Kita kan sebagai artis atau yang ngebuat si karya itu kan butuh waktu lama kan untuk untuk ngebuat karya itu menjadi uniqueness ataupun bisa membuat orang beli karya itu sebenarnya. Kan lama kan, prosesnya lama. Kayak milestone-nya lama. Nah, jadi kalau untuk saran gua sih kayak seperti itu ya, untuk lebih tepatnya ke secondary bisnis yang karena gambling banget sih ya, gambling aja sih, gambling aja. Karena gini, jadi somehow misalnya anggapannya lu selama 3 bulan lu udah bikin karya, misalnya karyanya aja. Terus akhirnya lu ngejual, terus pas lu mau jual akhirnya bear market ataupun misalnya harga value marketnya turun, misalnya anggapannya 1 Ethereum misalnya harga 33 juta tiba-tiba turun ke 20 juta misalnya, itu kan nge-impact banget ke artis-artis ya kan. Apalagi kalau misalnya anggapannya kita ngejual karya doang satuan mah sebenarnya nggak apa-apa, nggak terlalu ke impact. Tapi kan ketika ada orang yang punya project besar, yang punya iming-iming mimpi besar, kan itu kerasa banget gitu. Oke. Jadi sebenarnya dia tuh jatuhnya apa ya, kayak kita kerja keras dapat duit belum tentu, istilahnya gitu ya. Gitu. Dapat duit belum tentu, teman-teman. Jadi mungkin kalau rekomendasi gua untuk terjun ke NFT tuh minimal kalian harus kuat aja mentalnya sih. Karena kan gue juga lumayan cukup lama kayak ngebangun Orca Social Simulator lama kan, bersama satu orang gue juga sebagai crypto advisor. Itu lama banget, jadi nyari community seperti apa, berapa lama ini community-nya, nyari artnya, referensinya, marketnya seperti apa, di Polygon seperti apa segala macam, itu kan lama banget. Jadi itu yang bikin karena seperti bangkan capek banget. Uang nggak tentu, capek iya gitu. Lebih baik kalau gua saranin jangan selalu melulu dengan NFT, tapi nyari commission aja. Ya, misalnya gitu. Ada distro yang membutuhkan ilustrator ataupun artis, digital artis segala macam, ya kalian bisa aja sih kayak gitu. Nah, tapi kok tetap terjun nih? Itu kenapa nih kok? Nah, jadi gini, fun fact-nya tuh gue nggak bisa gambar. Gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa painting, drawing, sketch segala macam, gue nggak bisa sama sekali. Karena gue selama di THB juga gue ngulang Gamtuk 3 kali, 4 kali. Wah, itu susah tapi emang itu susah. Dosen masih tahu. Muka gue, jadi selama 3 kali gue ngulang Gamtuk, jadi itu jadi skeptis juga, gue nggak bisa gambar lah, gue udahlah stop lah gitu, gue nyari bidang lain aja lah, fotografi atau apa, desain atau apa. Nah, tapi ketika ada NFT keluar, tren seperti ini, jatuhnya malah jadi gue nyobain memaksakan gitu kan. Memaksakan, gue nyobain ini lagi peluangnya gede banget nih, masih anget-angetnya nih, harus coba kita hajar aja deh kayak gitu kan. Terus apakah NFT harus melulu dengan gambar? Enggak kan. Jadi kan bisa mungkin fotografi, lu menjual fotografi, lu menjual karya-karya, iya kan, lu bisa menjual lagu, terus bisa menjual video, sekarang bisa aja. Jadi nggak harus melulu dengan gambar, lu minimal lu bisa gambar, enggak sih. Kalau karya fisik bisa kok? Karya fisik beda ya, enggak sih, itu beda sih. Tapi kalau kalian mau coba ya why not gitu. Why not, teman-teman. Nah, itu kok belajar pertama kali NFT dari mana? Kok udah tahu sebelumnya waktu Gozali booming itu kok udah tahu atau emang sebelumnya gimana? Nah, sebelum Gozali jadi trendsetter ataupun jadi trendsetter lah Gozali. Karena semua orang ikutin. Keren ya dia. Ya, terus yang
gue tuh ngikutin sebenarnya dari pertengahan tahun, sebenarnya pertengahan tahun 2021 itu sebenarnya udah mulai pelan-pelan ngelirik gitu ya NFT seperti apa. Tapi bukan apa yang membuat gue juga tergoyah kayak gue mau bikin lah, gue nyobain bikin segala macem. Terus apa ya, yang bikin skeptisnya tuh yaitu ya pertama, kalaupun misalnya gue bikin karya yang banyak, ada orang beli nggak sih gitu-gitu kan. Gue butuh orang yang mungkin yang demen nih di apa di ranahnya cryptocurrency, gimana sih apa ya ekosistemnya, gimana sih cara kerjanya, flow apa ya worknya seperti apa, uploadnya gimana. Kalau misalnya gue upload karya, apakah karya gue bisa nggak sih nanti ada kreditnya atau copyrightnya seperti apa. Oke, Itu oke. pertengahan tahun sampai akhirnya bulan Agustus Septemberan itu gue mencoba pelan-pelan apa ya menguatkan diri. Oh gue cobain nih, cobain apa nyobain terjun ke ranah itu sih. Oke, oke, oke. Nah, kok flow kerjanya boleh diceritain gak sih? Kayak gimana caranya dari upload karya itu boleh diceritain gak sih kok? Untuk upload karya, kalau kita mau upload karya di OpenSea, sebenarnya yang harus kita pertimbangkan tuh project apa yang mau kita jalanin. Apakah project besar, apakah kita cuma jualan gambar aja, apakah kita mau jadi sebagai artis lah, jadi sebagai kolektor, sebanyak ya. Cuman poin pertama tuh seperti pertimbangkan tuh kita mau ke arah mana, kita jualan project atau jualan gambar. Yang kedua, referensi yang kuat juga. Jadi jangan selalu kita lihat referensi secara idealis di beberapa situs-situs di online. Tapi kita juga harus tahu karya yang seperti apa sih yang rata-rata orangnya suka banget beli. Jadi kita juga harus lihat perspektif kolektor juga. Nah, iya, perspektif kolektor. Nah, jadi sebelum fun fact-nya, sebelum waktu itu gue terjun ke NFT, gue lihat dulu, gue mengamati dulu, gue surfing dulu gimana sih kolektor suka yang kayak gimana sih gitu. Nah, itu caranya gimana dari komunitas tadi? Nah, pertama di komunitas. Iya. Yang kedua itu kita lihat ada traffic. Jadi waktu itu di OpenSea itu ada traffic. Kita lihat ada orang jual beli itu kelihatan selama 24 jam. Kita lihat, nah karya seperti apa sih yang orang tuh suka. Gitu. Karya seperti apa sih yang orang itu suka. Nah, terus ketika kita dapat referensi yang kuat, terus yang acuan yang kuat, akhirnya kita eksperimen kan, bikin karyanya ya. Anggapannya kita bikin gambar misalnya, gambar orca kan, project orca. Jadi gue gambar orca, karakter seperti apa sih orca yang pengen gua jual gitu. Oh misalnya, dia punya atribut baju, kepala, topi yang uniknya tuh tinggi, yang mungkin kayak 1 dari jutaan tuh ya cuma gue doang misalnya. Ketika udah dapat uniqueness-nya, kita baru bisa pelan-pelan lihat rata-rata orang menjual karya yang seperti ini tuh berapa sih misalnya. Jadi kita juga harus lihat market juga, jadi nggak bisa secara langsung idealis kita harga tinggi, nggak bisa. Koko sendiri pernah beli? Gue beli juga ya. Jual banyaknya jual. Jadi kalau beli itu kayak cuma beberapa aja yang mungkin punya visi misi yang kuat, punya project yang kuat juga, dan udah punya masa juga, baru itu gue beli karena itu jatuhnya investasi gitu sih. Bisa dijual lagi gitu? Bisa dijual lagi. Jadi anggapannya gini, gue kasih kasarannya ya. Ada namanya project A. Dia tuh baru membangun, baru memaintain si project itu misalnya Januari. Pertama dia ngejual tuh seharga misalnya $8 di batch pertama. Di bulan Maret dia ngebuka batch kedua dengan harga yang lebih tinggi jatuhnya. Itu kan udah jadi harga investasi kan di situ. Ada margin di situ. Jadi yang bikin investasi tuh rata-rata itu tuh margin harga. Jadi mungkin kita pertama banget beli di harga misalnya harga $5, tiba-tiba dia naik jadi harga 8, 10 sampai $50. Itu kan jadi investasi. Sebenarnya gamblingnya di sana juga ya, gamblingnya di sana juga. Bisa turun juga tapi kan ya. Bisa turun juga karena gini. Jadi yang bikin turun sebenarnya gara-gara pertama dia nggak keluarin koleksi lagi, dia nggak ngeluarin karya baru lagi.
atau si artisnya juga kabur, bisa juga kabur. Jadi kayak Oh. tiba-tiba ngilang Discordnya, tiba-tiba apa ya, jejak digitalnya hilang, itu bisa aja. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini tuh agak kurang aman ya sebenarnya jatuhnya. Aman nggak aman? Rada nggak aman. Benar-benar ini lah riskan banget. Jadi ada beberapa kreator ataupun artis dan project-project NFT di luar sana. Beberapa ada yang dari Semarang, Surabaya, itu banyak sebenarnya. Terus mereka itu buat project tapi nggak ngasih tahu identitas mereka sebenarnya. Jadi benar-benar anonimus. Jadi nggak boleh harus ngeliatin gue tinggal di mana, gue siapa, ngeliatin muka, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi selama ini gue komunikasi dengan beberapa kreator-kreator banyaknya di Indonesia, kreator-kreator kecil ya, mikro ya, yang baru mulai, baru masih ikutan, itu tuh sama sekali nggak kasih tahu identitas mereka, nggak tahu. Oh, tapi itu sebenarnya emang seharusnya seperti itu kah? Atau emang itu yang kayak gitu tuh yang modus nipu aja gitu? Nah, jadi gini lucunya. Jadi kalau menurut POV gue ya, jadi mereka nggak takutnya ya, mereka tuh nggak bisa janjiin kalau project ini tuh jadi besar gitu ya. Jadi mereka somehow bisa kabur aja dengan uang yang selama ini dia hold gitu. Bisa juga dia kayak ngilangin trace lah kemana, tiba-tiba Discord dihapus, Instagram dihapus, di telepon semuanya, itu bisa bawa kabur juga. Ada juga emang yang ngasih identitas mereka dengan catatan visi misinya udah jelas, terus timnya sudah jelas, artnya sudah jelas, projectnya udah oke, tinggal jalan-jalan aja, punya human power yang kuat. Itu menurut gua sih oke aja sih. Oke aja gitu ya. Iya, oke aja. Oke. Nah, kok sekarang kan kita tadi ngomongin sebenarnya NFT itu kurang aman ya. Kalau copyrightnya dari NFT sendiri itu bentuknya apa sih sebenarnya? Copyrightnya gini, jadi sebenarnya yang bikin gua juga lebih tertarik dengan NFT itu karena mengurangi pembajakan karya digital. Jadi sebelum ada NFT kan kita untuk sebagai artis atau ilustrator kan sering banget ya kayak ngupload karya tuh di Instagram, DeviantArt, terus ya di beberapa platform yang emang mereka specialty-nya dengan karya gitu. Nah, cuman ketika NFT udah keluar, kita punya copyright ataupun punya smart contract tuh udah kerekam dengan mereka. Jadi kita nggak perlu takut dibajak, nggak perlu takut kayak yang ini gambar gua di save nih, terus jadi profile picture apa gitu. Kita nggak perlu takut gitu. Oh, jadi sebenarnya masih ini ya kok ya, ada amannya juga di satu sisi gitu ya. Ada amannya, cuman tetap aja tuh kayak jatuhnya abu-abu juga sih, karena kita bisa aja kayak nge-screenshot gambar di OpenSea, kita send jadi profile picture, ya kita oke aja. Cuma nanti kan jatuhnya ketika ada orang lain ngeliat gambar NFT yang sebenarnya mereka beli, itu tiba-tiba kita punya gambarnya tapi di screenshot, itu kan jadi kayak slide-nya di antara personal kan, gitu. Jadi kasarannya gini, pernah lihat Mona Lisa kan? Pernah. Maksudnya in real life? Oh enggak pernah ya. Most of it kan enggak ya gitu ya. Gue juga belum pernah. Anggapannya gini, ketika kita lihat Mona Lisa langsung, kita kan lihat betapa value-nya seperti apa. Kita lihat langsung in real life gitu ya. Dengan digital kan beda ya. Dengan kita bisa nge-search gambar Mona Lisa, beda kan? Esensinya beda. Anggapannya gini, kita melihat si artis yang membuat Mona Lisa itu kan anggapannya kita kasarannya aja ya, gue nggak tahu harganya berapa. Anggapannya $100 untuk satu frame Mona Lisa itu $100. Itu di tahun misalnya tahun 60 misalnya. Terus di tahun 70 artisnya meninggal misalnya, otomatis value Mona Lisa kan pasti naik kan. Cuman dia aja yang bisa gambar Mona Lisa loh gitu. Akhirnya dari $100 naik jadi $10.000 misalnya. Terus tiba-tiba di tahun 80-90 ada orang yang emang membangun museum yang isinya adalah karya-karya yang
otentik langsung dari si artisnya misalnya. Hmm. Dipajanglah di museum. Nah di museum itu dibikin komersil. Banyak orang-orang bawalan apa gitu, masuk media apa, otomatis value Mona Lisa kan masih naik lagi tuh. Value Mona Lisa masih naik 10-30 kali lipat. Jadi harga yang benar-benar 1:1, nggak ada lagi itu. Mungkin kalau misalnya ada orang yang beli itu ya adalah ya orang yang punya power gitu, orang punya duit juga gitu ya. Jadi kita taruh aja di museum di sini. Terus tiba-tiba ada orang ngefoto, itu kan value berbeda. Jadi sama kayak dengan NFT. Jadi kita berbeda dengan kita owning dan kita foto gitu. Itu beda. Itu sama dengan NFT gitu. Kayak gitu sebenarnya sih. Tapi sebenarnya jadi yang bikin value NFT beda tuh sebenarnya copyright yang tadi. Copyright, smart contract, sama uniqueness. Sebenarnya kalau misal nih udah dibeli sama kolektor, terus desainernya itu sendiri boleh majang nggak misalnya di Instagram atau kayak di tempat lain gitu, boleh nggak? Itu interesting sih. Jadi contohnya ada beberapa project NFT di Indonesia juga. Ada yang mereka ya udah silakan, ketika lu udah beli karya NFT-nya ya silakan aja mau ngapain, mau bikin produksi lah, lu mau bikin secara massal, kaos, foto, dompet, segala macam merchandise, bebas. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang emang ya udah copyright-nya hanya sekedar gambar digital aja ya, lu nggak boleh nge-print, nggak boleh itu sebenarnya tergantung TNC daripada kreator atau projectnya sih. Jadi emang udah ada persetujuannya lagi sendiri? Persetujuan antara kreator sama kolektor biasanya. Jadi kalau di NFT gua itu sebenarnya sah-sah aja untuk mau bikin produksi massal, merchandise segala macam. Nah itu Koko gimana sih? Koko kan memutuskan untuk tetap terjun ke dunia NFT. Itu kenapa sih kok? Karena kan tadi di satu sisi dia aman, tapi di satu sisi dia juga gambling banget kan sebenarnya. Nah itu kenapa Koko tetap mutusin untuk ikut? Sebenarnya gini, sebenarnya mumpung NFT sebenarnya di Indonesia lagi masih hangat ya, masih oke banget untuk terus menjadi investasi 2, 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan itu masih oke sebenarnya. Itu untuk beberapa media juga sempat ngomong kayak gitu kan, beberapa orang, sudut pandang orang juga kayak gitu mikirnya. Nah, kenapa gue masih stay di NFT? Karena pasar di Indonesia dan luar negeri itu masih berpeluang besar. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang emang baru mau mulai NFT, baru mau sekarang, besok atau bulan depan mau mulai tuh oke aja. Masih oke aja. Gitu. Sebenarnya tahu ini tuh peluangnya masih besar dari mana kok? Nah jadi gini, si NFT kan sebenarnya berpatoknya sama cryptocurrency. Nah contohnya OpenSea kan mereka punya tiga currency kan. Ada Polygon, Ethereum, sama Ethereum. Itu ada 3 currency. Nah boleh dijelasin nggak apa itu? Jadi sebenarnya singkat aja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya di OpenSea sebenarnya mereka punya 3 currency atau 3 mata uang yang bisa kalian pilih untuk menjadi salah satu transaksi kalian NFT. Jadi buat kreator-kreator awal-awal yang baru mau mulai NFT, gue saranin untuk memakai currency-nya Polygon. Currency-nya Polygon. Ya. Nah jadi gini, ketika lo mau ngupload karya lo di OpenSea, itu kan ada namanya gas fee. Nah, gas fee itu apa? Gas fee itu semacam kayak pajak. Jadi ketika upload di OpenSea itu ada pajak. Itu kena berapa persen itu? Itu lumayan cukup besar sih. Gue lupa sih pajaknya berapa. Cuman lumayan cukup besar. Itu hampir kayak $100 kalau nggak salah. $100. Jadi bukan berapa persen gitu? $100 per upload. Kebeli ataupun enggak gitu. Correct me if I'm wrong aja. Nah, kenapa sih si Ethereum tuh jatuhnya lebih mahal banget, ada gas fee-nya gitu. Karena pertama, orang rata-rata pakai Ethereum tuh nggak cuma buat NFT, mereka buat cryptocurrency, buat investasi aset digital. Itu tuh Ethereum tuh masih sangat banyak orang pakai lah gitu dibanding Polygon. Nah, di Ethereum juga lebih aman security-nya. Mereka lebih besar lah untuk menjaga copyright-nya gitu.
Nah, sedangkan di Polygon itu tuh rata-rata dipakai untuk kata-kata kecil yang masih mikro scale-nya gitu, scale si projectnya. Bedanya di copyright-nya aja. Pertama copyright itu karena kalau di Polygon tuh masih kayak masih bisa di ini lah ya, masih bisa di bengkok-bengkok gitu di Polygon. Yang kedua mereka nggak ada pajak. Nggak ada Nggak ada pajak. pajak. Jadi ketika lo upload karya itu nggak ada pajak. Tapi sewaktu-waktu kalau karya lu beli itu baru ada pajak 2,5%. Oh, Pada satu item. sebenarnya lebih cengli gitu Iya, ya. apalagi buat kalian-kalian yang emang sebenarnya baru mulai banget NFT itu oke-oke aja. Terus keuntungannya yang Ethereum tadi apa? Maksudnya yang bikin lebih daripada yang satu lagi itu? Nah, harga Ethereum kan sebenarnya gede banget tuh. Satu Ethereum aja bisa anggapannya. Oh, jadi sebenarnya emang harganya juga lebih mahal. Iya, harganya lebih mahal. Oke. Lebih mahal. Jadi kalau di Polygon sebenarnya nggak murah, jadi contohnya murah. Cuman tetap itu menjadi alternatif lain untuk kreator-kreator yang mikro untuk terus berjamuran di dunia NFT gitu sih. Oke. Nah, aku mau bahas lagi sedikit nih kok. Untuk di NFT sendiri bisa jadi wadah pencucian uang nggak sih sebenarnya, kayak penggelapan uang gitu? Oh jelas. Bisa banget. Bisa banget. Jadi gini, bisa aja kayak lu mau beli jangan ke NFT lah, kita ke cryptocurrency ataupun jadi ketika uang kita rupiah tiba-tiba kita transfer ataupun dikonvert jadi Bitcoin atau Ethereum, mas kita nggak tahu trackingnya. Gitu. Jadi sama sekali nggak kelihatan trackingnya, jadi kita apa segala macam tuh nggak kelihatan. Jadi tuh kita bisa aja kayak kita beli sesuatu barang online dengan currency misalnya Bitcoin atau apa, itu kan nggak ada kelihatan trackingnya. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, kalau kita mau bahas sedikit tentang Gozali nih. Oh, iya. Jadi kan karena itu salah satu salah satu dia yang bikin kayak paling booming dunia NFT, nggak cuma di Indonesia aja tapi kayak di seluruh dunia gitu kan. Nah, itu menurut koko kenapa sih bisa Gozali tuh tiba-tiba duar gitu, dia terkenal banget gitu. Gue juga bingung sih maksudnya gini. Jadi kan kalau di kacamata gue kan ya udah kayak gue kira ya di NFT tuh ya udah just a masterpiece. Karya-karya yang masterpiece banget, yang keren, yang unik, yang bisa produksi atau pengerjaan tuh benar-benar lama gitu, berbulan-bulan untuk bisa satu karya gitu. Tapi tiba-tiba ada satu muncul orang selfie yang tiba-tiba bikin gencar media di mana-mana gitu. Itu sebenarnya gue kaget aja sih. Dan dia selfie tiap hari selama berapa tahun ya? 3 tahun ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah 3 tahun sih. 3 tahun kan ya. Sebenarnya gini loh, jadi anggapannya gini, ada misalnya anggapannya ada satu orang yang bikin karya NFT itu kayak misalnya 3 bulan, perencanaan 3 bulan, kita bikin timnya, kita bikin karya, kita nyari referensi lah, kita mau kiblatnya kemana, kita nyari communitiesnya, kita nyari advice segala macam, terus tiba-tiba diselip dengan orang yang selfie. Ada yang pakai anduk, ada yang pakai helm, walaupun nggak SNI. Gitu, jadi kayak lucu aja, jadi kayak bahan omongan media sama orang-orang. Jadi sebenarnya itu karena uniqueness-nya sendiri kan ya. Uniqueness. Bayangin kalau ada misalnya kita di dunia NFT itu kan ada kolektor ya. Iya. Ada foto, ada gambar yang keren, ada yang masterpiece, ada yang harganya mahal banget. Ada yang gambar monyet, ada gambar Godzilla apa segala macam. Tiba-tiba dari semua foto-foto yang masterpiece banget, tiba-tiba satu foto selfie kan ganggu banget tuh. Nah di situ yang tiba-tiba yang digoreng sama media, eye-catching banget ya. Lucu banget sih, lucu. Terus ada juga ya emang kubu-kubu yang emang ya kok gitu doang kok bisa kejual ini, bisa sampai bisa laku banget, orang beli ya karena digoreng sama orang-orang itu, sama influencer ataupun orang-orang yang antusiasme di cryptocurrency ataupun NFT, jadi goreng gitu. Nah itu sebenarnya kalau udah dibeli nih sama kolektor, itu bisa dibeli lagi nggak sih sama kolektor lain? Itu kalau si kolektornya itu sendiri mau menjual ulang. Oh berarti nggak bisa ya? Berarti cuma kayak satu barang tuh milik satu orang. Misalnya kayak misalnya Mona Lisa, baik Mona Lisa. Ketika Mona Lisa ini dijual dengan harga misalnya $100 juta,
ada pun orang yang ngebid ataupun ada orang yang nawarin, gue mau beli 300 juta dolar. Nah itu kan kesepakatan mereka berdua tuh mau jual atau enggak gitu. Tapi kan Oke. kita lihat juga kacamata apa ya, yang nge-hold si Mona Lisa itu kan apakah nanti kedepannya bakal jadi harganya berlipat-lipat jadi lebih mahal lah seperti apa kan. Jadi barang antik 1 banding 1 gitu. Oke. Itu NFT. Nah, gimana sih tanggapan Koko nih tentang orang-orang yang tadi balik lagi kita ke si Gozali ini ya? Kan begitu dia booming, orang-orang kayak ikutan yang kayak upload yang gak jelas juga kan? Nah itu tanggapannya gimana sih kok? Bingung juga ya sebenarnya ya. Buat kalian yang naruh di KTP, naruh OpenSea. Buat kalian yang naruh foto selfie kalian KTP di OpenSea, siap-siap kan dikejar pinjol. Jadi benar sih. Iya, benar ya. Jadi waktu itu tuh makanya kenapa lucunya orang-orang ada yang upload gorengan, upload foto KTP, ada yang foto orang gini doang terus dijual dengan 100.000 itu kan lucu banget tuh. Jadi kayak bentuk apa ya, FOMO aja, jadi kayak orang ikut-ikutan gitu ya. terus Tapi justru malah kayak udah hilang value-nya ya. jadi jatuhnya nyampah. Okay. Karena jadi gini, jadi ada beberapa teman-temanku juga dari luar negeri yang emang salah satu komunitas aku juga di Orca itu. Mereka nanya, misalnya gue juga nanya gitu, gimana, did you heard about Gozali things gitu kayak gitu. Akhirnya dia ngomong ya emang maksudnya in here ya mereka apa, banyak orang yang akhirnya nggak cuma Indonesia juga ikutan, orang luar ikutan juga. Gara-gara itu tiba-tiba ngedempak pasar banget tuh di situ. Nah, yang lucunya juga abis kejadian itu terjadi, kita emang nggak lihat kayak sampah-sampah kayak ada orang foto gorengan, foto KTP itu nggak akan kelihatan di situ tuh di OpenSea. Cuma kalau kita cari emang ada, tapi kalau untuk di halaman homepage ataupun landing page itu nggak ada. Jadi nggak yang benar-benar nyapa banget, tapi jatuhnya malah jadi kayak Indonesia jatuhnya jadi main-main aja di situ. Iya. Di situ jadi kayak wah, jadi kayak uniqueness-nya udah gak unik sebenarnya kan. Tadinya kan karena dia cuman sendiri kan si Gozali ini yang kayak gitu. Tiba-tiba semua orang kayak gitu jadi udah hilang dong. Iya, udah hilang. Nah, yang lebih bikin lucunya juga rata-rata sebagian besar itu mereka nggak yang mempunyai fundamental yang kuat di dunia NFT. Jadi cuma sebagai ya udah gue upload karya di OpenSea, ada yang beli dengan harga 1 juta Ethereum, gue kaya raya. Enggak kayak gitu. It's not instant like that gitu. Nggak sesimpel itu loh. Untuk jualan karya itu capek cuy. Capek banget gitu. Oke. Nah aku mau tanya sedikit nih ya kok, terakhir mungkin ya. Kenapa sih proyeknya harus sesusah itu sih? Di bayangan aku, kalau misalnya aku ngomongin di sisi desainer, mungkin ilustrasi kali ya, karena aku di bidang DKV juga. Nah itu tuh bukannya cuman kayak misal bikin kucing terus tapi misalnya pakai topeng apa ya misalnya horor gitu, bukannya cuman kayak gitu aja ya kok? Kenapa harus proyek yang gede? Emang bedanya apa proyek yang gede sama yang biasa aja tuh gitu? Nah, jadi ini keren sih. Waktu itu gue juga sempat masuk ke Twitter Space juga kayak semacam kayak diskusi gitu ya antar kreator, antar followers juga. Waktu itu sempat beberapa kali masuk Twitter Space. Jadi kenapa sih kita harus kayak serius banget di NFT dulu yang kayak benar fokusnya tuh kita harus mikirin ke depannya seperti apa. 1 tahun 2 tahun ke depan seperti apa, padahal kayak cuma bikin karya bentar doang gitu, nggak harus mikirin banget ya, sibuk. Jadi pertama tuh sebenarnya ada dua macam. Ada pertama tuh yang kita bikin NFT project dan NFT PFP ataupun kayak macam gambar doang, kita jual gambar. Nah mungkin kalau misalnya di project kita harus punya roadmap ataupun semacam kayak visi misi yang kuat. Ada contohnya nggak yang proyek tuh kayak gimana? Nah gini, roadmap ya. Jadi gini, jadi ada dua PFP sama tadi kan NFT project. NFT project tuh semacam kayak gini. Ada salah satu NFT luar negeri yang waktu pada saat itu booming banget, yaitu Bored Ape Club. Itu kayak gimana tuh? Bored Ape. Jadi tuh
satu karya NFT itu kan mahal banget tuh. Kayak 13 Ethereum kalau nggak salah ya. Jadi ketika dia beli gambar monyet 13 Ethereum, itu tuh mereka otomatis mereka menjadi salah satu orang yang dapat tiket untuk party misalnya, party di Pulau Antabranta. Oh wow. Mereka punya party besar-besaran Antabranta, punya DJ, punya minuman, punya cewek, party segala macam besar-besaran di Pulau Antabranta yang nggak punya aturan. Mereka secara nggak langsung si NFT board app-nya itu tuh jadi tiket untuk mereka bisa masuk sana. Oh, oke. Jadi gitu itu proyeknya. Oh iya, oke. Terus kalau misalnya contoh kecilnya kalau gua Orca gitu ya. Ketika gua bisa ngejual sebanyak 555 Orca dalam misalnya 1 tahun ini, gua memberikan benefit berupa semua orang-orang yang nge-hold NFT gua akan mendapatkan merchandising yang di shipping worldwide. Jadi maupun orang Singapura, Bangladesh atau segala macam tuh gua kirim semuanya. Itu benefit pertama. Terus nanti ke depannya gue bakal bikin board game, bikin games, terus bikin semacam animasi, multimedia macam-macam lah. Jadi itu project namanya. Tapi kalau PFP atau cuma gambar doang, pertama itu harus unik juga. Pertama unik. Kedua, gimana sih cara orang bisa beli NFT ini? Value-nya apa? Entah itu dari animasi, entah itu dari tingkat kesulitan ketika membuat satu gambarnya. Karena kan satu gambar itu kan 1:1, jadi orang nggak akan bisa beli. Nggak akan ada lagi. Iya, nggak akan ada lagi. Jadi satu aja. Jadi tergantung artis atau kreatornya aja, lu mau beli atau enggak gitu. Jadi ada satu teman gue juga, namanya Mario Genesis. Dia punya project Yu-Gi-Oh! The Bear, The Polar Bear. Dia kalau nggak salah dia punya kayak stok berapa quantity untuk satu art. Di situ dia kayak ngejual satu art untuk 20 atau berapa sih, gue lupa. Nah, di situ kan itu PFP jatuhnya. Itu jadi kayak untuk satu karya hanya yang punya karya itu cuma 20 orang aja. Habis itu ya udah dia nggak keluarin lagi. Dia keluarin dengan come up with a different idea, with different art juga di situ. Itu yang bikin pertimbangkan apakah lo mau bikin project atau mau bikin artnya aja, PFP gitu, artnya aja. Itu sih kan. Oke. Nah ini Kak, karena kan kita udah sampai di ujung podcast kita. Nah Kakak kira-kira ada saran atau nasihat gak untuk orang-orang yang mungkin mau terjun ke dunia NFT? Saran ya. Pertama, kalian harus pikirin ratusan kali sebelum mau terjun ke NFT. Pertama kan ini kan sebenarnya aset ini kan aset gambling atau dan lain-lainnya ini kan sebenarnya masih abu-abu gitu. Jadi nggak bisa yang full timer di NFT, kecuali kalau kalian punya masuk ke ranahnya bisnis dan punya tim segala macam. Bukan kalian yang punya ya, tapi kalian kerja sama orang gitu, itu beda lagi. Karena ada beberapa teman-teman sahabat-sahabat gue juga yang memang mereka kerja untuk bikin karya NFT di perusahaan startup misalnya, itu juga ada kayak gitu-gitu. Jadi nggak yang melulu dengan proyek sendiri, enggak. Jadi kalian bisa kerja sama orang lain juga. Biar mungkin kalau kehilangan bukan kita langsung gitu ya, orang lain yang orang lain ya udah gitu. Yang penting kita dibayar per bulan, punya standar gaji gimana itu pertama. Yang kedua, kalian harus punya fundamental yang kuat, harus punya jejaring. Pertama jejaring juga, oke. Kalian harus pintar ngomong, pintar SKSD sama kreator-kreator. Lu gimana sih cara jualan gitu-gitu kan. Karena gue dulu begitu. Gue juga kayak nggak punya human power, gue nggak punya penggerak. Semuanya gue sendiri. Jadi kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk kalian yang bukan siapa-siapa terus mau jualan NFT takut nggak laku, enggak gitu. Tapi gimana caranya supaya kalian berbeda dengan yang lain, nggak harus melulu dengan gue punya uang, gue punya modal untuk apa-apa enggak gitu. Nah itu yang kedua. Yang kedua, apakah NFT bisa menjadi alternatif kalian untuk kerja project itu?
oke-oke aja menurut gua. Bisa. Ya bisa aja. Yang keempat, eh, kalau misalnya projectnya somehow crash down tiba-tiba Duar ya dua hancur kehilangan ya gitu. jangan terlalu baper. Oh, Itu jangan ya. terlalu baper. Emang gambling dari Ya, awal gambling. sebenarnya. Ya, bayangin waktu itu gue bikin 50 karya itu dalam waktu 3 bulan. Itu gue beli jadi semuanya sendiri, gue nyari referensi atau segala macam. Tapi ketika suatu saat mereka nggak mau ada yang beli kan, lu nggak perlu baper cuy. Ini kan jatuhnya kan gambling juga bikin NFT itu. Jadi memang yang perlu diketahui itu sebenarnya emang dari awal ini tuh gambling. Iya. Jadi kalau kehilangan tuh nggak aneh sebenarnya gitu. Nggak ada. Tapi ya memang itu sih kayak lebih besar kemungkinan kita kayak semacam gamblingnya, semakin besar gamblingnya, semakin besar juga sebenarnya masuknya peluang untuk kayaknya juga gitu ya. Kayaknya aja. Jadi buat kalian-kalian yang baru memulai NFT, kalian pikir dulu ratusan kali, ribuan kali sebelum kalian masuk sana. Sebisa mungkin untuk tetap humble juga untuk menerima masukan dari kreator, kolektor, community juga. Karena community ngebantu kalian untuk bisa menjadi lebih kuat secara fondasinya. Tanpa community mungkin ya kecil lah kemungkinannya gitu untuk kalian bisa kuat di NFT. Terus yang kedua, kalaupun kalian emang suka gambar, suka bikin karya-karya, NFT jadi peluang pertama untuk bisa kalian coba gitu. Jadi nggak harus melulu dengan jual karya yang berbentuk berbentuk fisik atau apa, tapi juga bisa di NFT. Mungkin kalian bisa yang suka gambar, yang suka bikin karya, kalian bisa bikin commission apa gitu, mungkin commission commission. Jadi nggak harus melulu dengan NFT kan jatuhnya. Jadi misalnya ada teman kalian, saudara kalian ada mau bikin gambar dong, bikin video apa segala macam, kalian kan bisa jadi peluang usaha juga, apalagi dengan ada cafe gitu. Jadi untuk kalian yang baru mulai sih itu sih dari gue. Oke. Nah, segitu teman-teman pembicaraan kita di podcast kali ini. Buat teman-teman semua yang kalau yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, mungkin boleh kontak langsung Kode Farah. Ada IG-nya mungkin? Ada di sini. Ada di sini. Oh, ini sponsor ini. Oke. Nah, sekian teman-teman. Saya Claire dan ini Kode Farah juga. Kita sama-sama pamit undur diri. Terima kasih semuanya.